Halo semuanya, selamat datang di Applicat YouTube channel. Dan masih di series One Day One Part yang kita laksanakan setiap hari. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Nugroho, saya tergabung sebagai tim Application Engineer dari Applicat Indonesia. Ingin membuat sebuah desain seperti yang terlihat pada gambar rekan-rekan sekalian. Nah, untuk memulainya, kita langsung masuk ke dalam SolidWorks. Dan sebagai informasi sebelumnya, untuk benda ini nantinya akan dibuat dalam bentuk ukuran inci. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah tentunya kita pengen merubah dulu satuannya di sini. Yang tadinya milimeter menjadi inci ada di sini. Di sini kita rubah di sininya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita tinggal melakukan proses sketching. Nah, sketchingnya seperti apa? Kita akan coba tampilkan terlebih dahulu gambarnya seperti apa. Nah, kita akan mencoba untuk memulai proses sketchingnya. Nah, kita mulai awalnya adalah kita bikin bentukan profil seperti konusnya seperti itu ya, kayak seperti ini. Kita memulainya di sini dengan menggunakan centerline. Jadi saya tinggal ambil centerline seperti ini awalnya. Terus kemudian saya lanjutkan untuk pembuatan garis lurus seperti ini. Nah, karena di bagian atasnya itu saya pengen bikin ada radiusnya, itu di SolidWorks itu sangat mudah sekali karena tinggal kita geser aja kursornya ke area titik terakhir pembuatan garisnya. Terus kemudian kita tinggal tarik. Nanti dia akan otomatis proses pembuatan untuk bentukan radius seperti itu atau arcus seperti itu. Kita tinggal tarik turun seperti ini dan selesai. Dari sini kita tinggal informasikan untuk dimensinya. Jadi contohnya, sebelum kita dimensi, pastikan di sini informasinya adalah dia tangent. Jadi kita tinggal bisa kita blok saja seperti ini. Terus kemudian kita pilih tangent di sini. Terus kemudian kita tentukan, kita pastikan juga untuk dari sisi untuk di bagian dimensinya. Jadi kalau di sini kan tadi kita pengennya ada ketebalan yang di dalamnya sini ya. Kita pengen bikin di sini pakai convert entities. Kita pengen dengan menggunakan offset entities. Nah, di sini convert entities-nya di sini kita pilihnya masukin ukurannya itu adalah 0.25. Jadi 0,25 inci. Terus kemudian kita pilih di sini dimensinya. Kita nggak mau ini semuanya teroffset ya. Kita cuma ambilnya bagian luarnya saja. Nah, kalau untuk pengen ambil bagian luarnya saja, kita tinggal pilih aja nih di sini. Kita reverse select chain-nya itu kita pilih dan kita pilih di sini aja. Terus karena kita pengennya di dalam, pastikan dia reverse. Jadi biar di dalam. Kalau lebih seperti itu, kita tinggal oke aja seperti itu. Nah, kemudian terakhir saya tinggal masukin informasi untuk ukuran lagi di sini untuk bentukan lagi. Baru kita tinggal masukkan untuk informasi ukurannya. Contohnya di sini ukurannya saya pengen tentukan dia diameter. Jadi untuk pengukuran diameter pastikan pertama kita pilih yang desain sketch-nya dulu yang bagian luar. Terus kemudian pastikan yang kita pilih itu adalah untuk sumbunya. Nanti ketika digeser dia nanti akan otomatis ukurannya itu ke diameter. Dan kemudian pastikan di situ ukurannya kita dimasukkan 2,7 inci. Terus kemudian ukuran terluarnya itu langsung dia nanti otomatis mendeteksi secara langsung 3,75 kalau lebih seperti itu. Terus kemudian di sini untuk informasinya lebarnya di sini 0.25 dan di sini pun juga sama 0.25 inci. Terakhir untuk tingginya kita tentukan di sini. Untuk tingginya kita informasikan di 3,35. Tingginya ada ukurannya, ngambil ukurannya itu dari sana, kurang lebih seperti itu. Nah,
Sudah nih, informasinya udah dapet. Terus kemudian kita tinggal proses untuk di revolve aja. Jadi kita tinggal revolve aja seperti ini. Nah, untuk di sini kita pastikan kita nggak mau pakai thin feature ya, dan kita tinggal langsung menggunakan untuk select contour aja. Jadi kita pilih yang di sini dan juga di sini. Dan dia kita pengennya dia awalnya ini adalah untuk yang pejalnya terlebih dahulu, karena untuk membuat sistem yang seperti tonjolan 2 itu atau ada 3 tonjolan itu, kita akan memanfaatkan nantinya untuk itu, untuk lubangnya di dalamnya, rongganya seperti ini. Jadi biarkan dia awal mula di sini pejal terlebih dahulu. Nah, kemudian kita tinggal bikin informasi desain untuk di bagian yang menonjolnya itu. Kita tinggal ambil, kita bikin sketch dari front plane. Kita tinggal bikin sketch, kurang lebih sketchnya adalah seperti ini. Jadi kita manfaatkan ada 3 seperti ini. Ya, 3 seperti ini. Kita manfaatkan lagi dengan menggunakan center line. Taruh sininya. Oke. Dan kemudian terakhir kita tinggal informasikan untuk ukurannya. Ukurannya sendiri adalah kurang lebih seperti ini. Kita munculkan seperti itu ukurannya. Bagian di sini saya pengennya dimensinya itu adalah di, nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini kan dimensi SolidWorks itu kalau otomatis dia si sketchnya itu lingkaran, dia biasanya ukurannya itu akan langsung ke diameter. Nah, sedangkan saya pengen ukurannya itu ditunjukkan dalam radius. Nah, caranya gimana? Saya tinggal klik kanan di bagian dimensinya di sini. Terus kita tinggal diinformasikan di bagian display option. Terus kemudian kita tinggal masukkan di sini display as radius. Nanti dia otomatis tuh R berapa. Masukkan di sini 0.61. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang bagian atas dimensinya sama kurang lebih, kita tinggal atur saja itu diameternya berapa. Kita atur di sini display as radius. Kita masukkan 0.38 karena ukurannya 38. Kurang lebih seperti itu. Untuk dimensi yang bagian bawah, kita pengennya itu yang di bawah ini sama, jadi kita tinggal pilih aja dimensi sketchnya, terus kita tinggal pilih kasih equal seperti itu. Terakhir kita kasih informasi untuk dimensinya di sini. Sebelum itu pastikan sketchnya ini terhadap center pointnya dia itu midpoint. Jadi ketika ini dipanjangin, dia nanti otomatis ikut di tengah-tengahnya. Pastikan sketch ini dengan origin dia coincident. Kemudian kita bisa tinggal masukin informasi untuk dimensinya di 1,5 sesuai dengan informasi yang di sketch. Kemudian ini kita tempelin ke ini kita tempelin ke sini. Kita bikin dia tangent. Oke, karena dia posisinya benar-benar di bagian atas daripada si dome-nya tadi. Oke, kemudian kita tinggal bikin di sini untuk bentukan informasinya adalah garisnya untuk bikin biar nantinya jadi seperti bentukan klem-kleman seperti itu ya. Jadi kita tinggal masukkan untuk sketchnya seperti ini. Biasanya SolidWorks dia akan otomatis membuat si sketch yang kita bikin itu tangent, langsung otomatis tangent kalau kita pembikinannya atau pembuatannya tidak berada di senternya si lingkaran, jadi agak mundur sedikit seperti itu. Seperti itu. Sudah otomatis hitam. Dan karena harusnya ada di dua sisi, kita tinggal mirror saja. Kita tinggal melakukan proses mirror entities. Di sini entities to mirror itu dua sketchnya yang ada di sini. Terus kemudian mirror about-nya kita pilih yang di sini. Oke. Sudah selesai. Nextnya kita tinggal proses untuk extrude boss. Extrude boss-nya kita pilih kontur tentunya. Konturnya mana saja kita pilih semuanya.
Lebih seperti itu, semua konturnya sudah terpilih. Kemudian kita tinggal informasikan panjangnya berapa di sini. Panjangnya ukurannya ada di sini, bisa dilihat di sini di angka 2,75. That's 2,75. Oke. Kemudian ini sudah untuk sketch awalnya. Kemudian next stepnya kita tinggal masukkan informasi untuk dimensi yang lingkarannya. Kita masukin dimensi, kita sketch dari sini saja. Kita bisa masukkan informasinya seperti ini. Pertama, kita bikin sketch yang di tengah-tengahnya terlebih dahulu. Jadi kita tinggal sentuhkan di bagian yang radius seperti ini. Nanti dia otomatis ada titiknya di sini. Kita tinggal sketch lingkaran seperti ini. Ukurannya kita masukkan di 0,75. Dan kemudian untuk dimensi bagian atas juga sama. Untuk sketch yang atas dan juga bawah. Di sini kita bikin atasnya juga bagian bawahnya itu equal. Terus kemudian tinggal kita informasikan untuk dimensinya. Dimensinya berapa? Di 0,38. 0,38. Sudah selesai, kita tinggal exit sketch. Terus kemudian kita tinggal proses untuk di extrude cut. Extrude cutnya di sini kita pilihnya adalah select contour lagi, karena saya pengennya cuma bagian ini saja ya, kita extrude sampai ke arah tengah-tengahnya di sini. Ingat karena nantinya di sini bolong nih dia, jadi kita bikinnya di tengah-tengah seperti itu. Oke, terus kemudian kita pakai lagi sketch yang proses extrude sebelumnya untuk kita bikin extrude yang kecil-kecilnya seperti ini. Kita masukin ukurannya adalah di 1 inci di sini. Ukuran 1 inci dapatnya dari mana? Ada di sini. Seperti itu. Oke, selesai. Proses selanjutnya dari sini kita tinggal lakukan untuk circular pattern. Patternnya terhadap di sini face lingkaran. Terus kemudian feature yang akan kita proses itu di sini. Ini ada 3. Jadi extrude boss di sini, extrude cut. Kalau lebih seperti itu. Directionnya beda. Kita mau yang ke kanan dan juga instant spacing kita masukkan di sini 45 derajat. Kalau lebih seperti itu. Oke. Ya. Udah nih, jadi nih prosesnya nih. Udah ada seperti ini, tinggal kita proses untuk satu lagi yang untuk profil lingkaran yang ada di sebelah kiri di sini. Cuman lingkarannya di situ agak sedikit unik karena dia agak sedikit naik ya. Jadi kita akan sedikit agak susah tuh bikinnya. Tapi tenang aja, kita akan coba di sini. Nah, untuk proses pembuatan yang profil yang satunya lagi, kita membutuhkan bantuan dulu nih. Bantuannya adalah plan ya. Jadi pertama kita untuk proses pembuatan plannya kita lihatkan dulu untuk sumbunya seperti ini. Biasanya kalau untuk SolidWorks itu benda-benda yang sudah silindris gitu udah ada sumbunya otomatis. Kita tinggal masukin plan. Kita tadi udah milih aksisnya tadi ya. Terus kita pilihnya di sini adalah untuk front. Nah, kita di sini masukin untuk informasinya di sini adalah untuk dengan angle seperti ini, perpendikular. Kemudian di sini kita masukin angle-nya di 45. Seperti ini. Angle-nya 45. Jadi nanti angle-nya di sini nih, sketch-nya. Atau plan-nya yang baru nanti di sini. Pilihnya coincident, terus di sini 45. Oke. Terus kemudian ini ya boleh di hidden aja. Udah nih, sketch-nya plan-nya udah jadi. Terus kemudian kita tinggal bikin sketch di sini. Oke.
Caranya seperti ini. Kita pengen bikin awalnya adalah seperti ini sketsnya. Di sini, dari sini ke atas, terus kemudian dari sini ke sini. Pastikan dia sumbunya seperti ini. Terus kemudian yang paling penting adalah kita pengen tentukan dulu untuk dari segi si sudutnya. Degree-nya berapa? Itu di situ pengaturannya ada 6 derajat. Terus kemudian kita bisa terakhir kita bisa informasikan untuk bikin 3 point corner rectangle. Jadi di sini 1, 2, dan 3 seperti ini. Karena nantinya kita pengen bikin silindris ya, silinder seperti itu. Kemudian kita tinggal proses untuk dimensinya aja. Dimensinya itu di sini untuk diameternya itu di angka 1,2. Terus kemudian untuk tingginya di sini tadi udah ditentukan ya. 2,3 harusnya di sini, sorry. Di sini 2,3, ini bisa kita hapus saja. Untuk kita atur di sini di angka 2,3. Nah, di sini 2,3. Kemudian untuk panjangnya sendiri, untuk panjangnya kita masukin di sini adalah 2,4 di sini. 2,4. Oke. Selanjutnya kita tinggal proses untuk di revolve. Aksis revolusi ini kita pilihnya di sini. Oke, terus kemudian kita tinggal masukin, ini boleh kita hide aja. Terakhir kita tinggal masukin informasi sketch lagi. Untuk sketsnya adalah sketch untuk pembuatan lubang di sini. Sketch untuk pembuatan lubang di sini. Kita tinggal sketch aja tadi, terus kemudian kita tinggal masukin informasinya berapa. Kita tinggal masukin di sini 0,82. 0,82 seperti ini. Terakhir kita tinggal proses extrude cut. Extrude cutnya kita bisa blend saja seperti ini, kemudian kita masukin sampai ke tengah-tengah. Oke. Terakhir prosesnya kita tinggal masukin untuk revolve cut di sini. Untuk proses revolve cut kita show di sini untuk sketch yang tadi, yang di awal-awal. Terus kemudian kita tinggal proses untuk di sini revolve cut. Kita pilih sketchnya. Pastikan di sini yang terpilih axis revolutionnya bagian tengah. Kemudian konturnya kita pilih yang di sini, bagian tengah sini. Terus kemudian silahkan di oke. Hasilnya harusnya jadinya seperti ini. Ini bisa kita hidden aja, hidden lagi. Tapi ada sedikit yang aneh di sini karena bagian lubangnya di sini yang tengah agak ketutup ya, nggak sempurna. Jadi harus kita delete aja dulu. Kita tinggal proses untuk delete. Kita proses dengan delete face, kita proses dengan delete and patch. Jadi kita delete di sini. Kemudian kita oke. Harusnya hasilnya udah sempurna, udah bagus nih. Kalau kita lihat di bagian dalam pun juga lubangnya sudah semuanya bulat-bulat, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita tinggal masukkan informasi radius, karena di sini ada informasinya di node-nya all around to be 0,188 radiusnya. Kasih filletnya. Jadi kita tinggal informasikan fillet di sini. Kita pilihnya di sini filletnya yang di sini. Dimasukin di sini 0,188. Kita pilih di sini. Terus kemudian di sini. Terakhir di sini.
Dan dia tadi ada sedikit proses Fillet Express yang dilakukan karena memang SolidWorks dia kalau memang di filletnya itu ada sedikit ketidakcocokan, biasanya dia langsung otomatis bisa memperbaikinya. Nah, kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk proses pembuatan desain One Day One Part kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam.